Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat saja ya. Baiklah, kami dari kelompok 10 kelas IKMB 2019. Di sini kami akan membahas mengenai analisis dan penyajian data penelitian kuantitatif. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Ada Anisya Anggun Kinanti, Bella Huspita, Dania Fitria Putri, Lucy Rahmayani, Muhammad Zaki Arif Fajar, dan Windinia Cahyani. Berikut ini adalah outline yang akan kami bahas dalam video kami, ialah analisis data dan penyajian data. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan akan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain yang membaca ataupun yang akan menggunakan kembali hasil dari analisis data. Nah, pentingnya mempelajari analisis data ialah karena dalam seluruh kegiatan penelitian, baik itu penelitian kualitatif maupun kuantitatif, harus melakukan analisis data. Berikut ini merupakan teknik analisis data secara garis besar yang meliputi 3 langkah, yaitu persiapan. Persiapan ini ialah kita mengecek nama, isian, dan macam-macam data yang ada. Lalu dilakukan tabulasi dengan memberikan skor, memberi kode, mengubah jenis data, dan melakukan coding dalam coding form. Lalu penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Perlu diketahui, dalam menentukan pendekatan penelitian, harus disesuaikan dengan tujuan dan jenis data penelitian. Berikut ini langkah-langkah analisis data. Yang pertama, sebelum melakukan analisis data, data mentah disajikan melalui proses editing dan coding. Data harus dikompilasi dalam pembuatan sheet data, serta penggunaan kode dalam pilihan kuesioneran menyederhanakan transfer data. Penggunaan baris dan kolom pada spreadsheet merupakan hal yang paling umum dilakukan. Pada bagian baris diberikan pada kasus, dan pada setiap kolom diberikan variabel yang memungkinkan setiap sel menginterpretasikan data kasus atau variabel. Kemudian, data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan metode statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial atau induktif. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat menggunakan tabel, tabel distribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, pie chart atau diagram lingkaran, dan piktogram. Pembahasan terhadap hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan. Dalam penelitian kuantitatif, data-datanya menunjukkan kuantitas, bentuk angka absolut atau parametrik, sehingga ditentukan magnitudenya atau besarannya. Misalnya adalah 5 kg. Penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal yang diolah dengan metode statistik. Adapun terdapat 2 kelas uji statistik parametrik, ialah deskriptif dan inferensial. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial, ialah dalam rangka pengujian hipotesis, dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Selanjutnya kita akan membahas penelitian deskriptif dan inferensial. Yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian ini ialah yang menganalisis data secara sistematik. Uji deskriptif akan mengungkapkan bentuk data dalam merasakan bagaimana nilai-nilai suatu variabel didistribusikan.
Analisis yang digunakan adalah analisis presentase dan analisis kecenderungan. Kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat umum. Jenis penelitian deskriptif adalah penelitian survei. Lalu penelitian inferensial. Penelitian ini ialah menganalisis hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis. Uji inferensial akan menyimpulkan hasil dari sampel dalam kaitannya dengan populasi. Kesimpulan penelitian jauh melebihi sajian data kuantitatif saja. Nah, perbedaan juga dibuat antara jumlah variabel yang dipertimbangkan dalam hubungannya satu sama lain, ialah dengan analisis univariat, analisis bivariat, dan analisis multivariat. Berikut ini adalah langkah-langkah analisis inferensial. Yang pertama, penentuan data populasi yang akan diteliti. Kemudian, tentukan sampel. Yang ketiga, pemilihan analisis yang cocok untuk tujuan dan jenis data yang diteliti. Selanjutnya, buat kesimpulan dari hasil analisis. Adapun jenis-jenis penelitian inferensial terdiri dari 3 jenis, ialah analisis univariat atau analisis satu variabel. Yang kedua, analisis bivariat atau analisis 2 variabel. Dan yang ketiga, analisis multivariat atau analisis lebih dari 2 variabel. Untuk lebih lanjut, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, analisis univariat. Analisis univariat adalah analisis data secara serentak, di mana data yang diamati hanya memiliki satu variabel dependen atau variabel tidak bebas pada setiap objek yang diamati, atau dapat disebut sebagai analisis yang dilakukan untuk menganalisis setiap variabel dari hasil penelitian. Adapun tujuan analisis univariat adalah mengetahui karakteristik data, mengetahui ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan statistik deskriptif lain dari sebuah data, menghasilkan distribusi frekuensi dari suatu data, dan pengambilan kesimpulan. Adapun jenis uji analisis univariat untuk tujuan inferensial, yang pertama analisis runtun waktu, lalu uji binomial, uji chi-square satu sampel, uji run atau run test, uji T satu sampel, dan uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Berikut ini merupakan contoh analisis univariat dalam bidang kesehatan. Ada perilaku merokok pada remaja, prevalensi anemia pada ibu hamil, rata-rata kadar gula darah pasien, dan insiden preeklamsia pada ibu hamil. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan analisis bivariat. Analisis bivariat merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Variabel yang digunakan adalah variabel saling berhubungan atau berdiri sendiri. Saling berhubungan artinya sampel yang sama diberikan dua pengukuran yang berbeda. Adapun jenis uji dalam analisis bivariat diantaranya uji McNemar. Uji ini digunakan untuk menguji keefektifan suatu perlakuan tertentu terhadap kondisi sampel dan skala data nominal dan ordinal. Yang kedua, uji sign. Uji ini dilakukan dengan memberikan tanda positif atau negatif dari perbedaan antar pasangan data. Skala data yang digunakan pada uji ini adalah ordinal. Kemudian uji Wilcoxon match pairs. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau tidak. Skala data yang digunakan pada uji ini adalah ordinal. Lalu, uji T berpasangan. Uji dua variabel yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan atau tidak. Nah, ini adalah contoh analisis bivariat dalam bidang kesehatan, yaitu hubungan antara umur ibu dengan partisipasi ke posyandu, hubungan antara pendidikan ibu dengan partisipasi ke posyandu, hubungan antara pendapatan keluarga dengan partisipasi ibu ke posyandu, hubungan antara perilaku petugas kesehatan dengan partisipasi ibu ke posyandu. Selanjutnya kita memasuki ke pembahasan analisis multivariat. Menurut Dillon and Goldstein, analisis multivariat didefinisikan sebagai semua metode statistik yang menganalisis beberapa pengukuran variabel-variabel yang ada pada setiap objek dalam satu atau banyak sampel secara simultan atau secara bersamaan. Berdasarkan analisis tersebut,
Setiap teknik analisis yang melibatkan lebih dari dua variabel secara bersamaan atau serentak, itu dianggap sebagai analisis multivariat. Jadi, metode analisis multivariat adalah suatu metode statistika yang tujuan digunakannya adalah untuk menganalisis data yang terdiri dari banyak variabel serta digunakan antar variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Adapun teknik analisis multivariat yaitu dependence methods. Ialah teknik multivariat yang di dalamnya terdapat variabel atau set variabel terikat atau dependent variable, dan variabel lainnya sebagai variabel bebas atau independent variable. Lalu, yang kedua ada interdependence methods, yaitu teknik multivariat di mana semua variabel dianalisis secara simultan. Tidak ada variabel yang didefinisikan bebas atau terikat. Selanjutnya, jenis uji analisis multivariat. Di antaranya, uji regresi, regresi logistik, analisis diskriminan, analisis conjoint, analisis kanonikal, dan MANOVA. Contoh dari analisis multivariat adalah analisis yang berpengaruh antara jumlah anggota keluarga dianggap sebagai variabel 1 dengan tempat akses layanan kesehatan yang dianggap sebagai variabel kedua. Kemudian, pada analisis di atas ditambahkan variabel baru sehingga menjadi analisis pengaruh jumlah anggota keluarga, pendapatan keluarga, dan rata-rata usia orang tua terhadap pilihan tempat akses layanan kesehatan. Nah, setelah kita mempelajari mengenai analisis data, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyajian data dalam penelitian kuantitatif. Definisi dari penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang kita sajikan untuk selanjutnya dilakukan penilaian atau perbandingan dan lainnya. Tujuan dari penyajian data itu sendiri diantaranya memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa yang merupakan hasil penelitian. Data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Terdapat 4 cara penyajian data, di antaranya narasi atau teks, tabel, grafik, dan gambar. Untuk lebih lanjut akan dibahas pada slide selanjutnya. Yang pertama, penyajian secara narasi atau tulisan. Penyajian dalam bentuk tulisan banyak digunakan dalam penelitian kualitatif yang biasanya berhubungan dengan ilmu sosial, ekonomi, maupun psikologi. Contohnya, dalam penelitian kualitatif, penderita tuberkulosis yang berhenti meminum obat mengatakan bahwa keputusannya untuk tidak lagi meminum obat adalah karena tidak ada perubahan yang dirasakan setelah minum obat selama 2 bulan. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, sebagai kesimpulan suatu tabel, tidak ditemukan adanya asosiasi positif antara infeksi cacing dan infeksi cacing tambang. Lalu, dalam penelitian kuantitatif, menggunakan satu variabel, ialah tinggi rata-rata pemain sepak bola di PSSI adalah 182 cm dengan standar deviasi 13,5 cm. Selanjutnya, penyajian menggunakan tabel. Penyajian menggunakan tabel ialah penyajian data dalam bentuk angka yang disusun secara teratur dalam bentuk kolom dan baris. Suatu tabel yang lengkap terdiri dari nomor tabel, judul tabel, badan tabel, dan keterangan atau catatan kaki. Berikut ini merupakan contoh dari tabel. Selanjutnya, penyajian data menggunakan grafik. Penggunaan grafik biasanya dilakukan bertujuan untuk membandingkan beberapa variabel atau beberapa kategori dalam variabel berdasarkan waktu atau tempat yang berbeda.
meramalkan perubahan yang terjadi dengan berjalannya waktu atau time series, dan memperlihatkan ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penyajian data bentuk diagram, terdapat syarat-syarat sebagai berikut. Ialah dapat dibaca dengan cepat, disajikan dengan tepat dan benar yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya, merupakan potret kejadian yang sebenarnya, dan mudah untuk dibaca dan menarik dilihat. Selanjutnya adalah grafik batang atau bar diagram. Grafik batang digunakan untuk membandingkan beberapa variabel dalam waktu dan tempat yang sama atau satu variabel dalam waktu dan tempat yang berbeda. Ada dua jenis grafik batang, yaitu histogram dan polygon. Grafik histogram di mana batang-batang disusun berimpitan satu dengan yang lainnya, tanpa ruang antara yang merupakan data kuantitatif yang kontinu dalam bentuk distribusi frekuensi. Grafik polygon, di mana titik tengah dari puncak setiap batang dihubungkan oleh suatu garis. Selanjutnya, grafik lingkaran atau diagram pie atau circle chart. Nah, grafik lingkaran biasanya digunakan untuk penyajian data univariate. Berikut ini adalah contoh dari diagram pie. Selanjutnya, grafik garis. Grafik garis sangat tepat digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan atau perkembangan variabel yang bersifat serba terus dan kontinu. Nah, berikut ini adalah contoh dari grafik garis. Selanjutnya, grafik pencar atau scatter plot. Grafik pencar dihasilkan dari titik koordinat X dan Y dan merupakan grafik korelasi atau kecenderungan karena digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang berpasangan. Digunakan untuk menyajikan data dari analisis bivariat. Berikut ini merupakan contoh dari grafik pencar atau scatter plot. Selanjutnya, grafik peta atau map diagram. Digunakan untuk memperlihatkan perbedaan situasi atau kondisi area dalam suatu wilayah yang digambarkan dengan menggunakan warna. Penggunaan peta biasanya digunakan untuk data deskriptif. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk gambar atau foto. Gambar atau foto biasanya digunakan untuk menyajikan informasi dalam bentuk visual. Umumnya dilakukan terhadap penelitian kualitatif dengan jumlah unit penelitian yang terbatas. Namun, tidak menutup kemungkinan juga digunakan dalam data kuantitatif. Sangat cocok untuk penelitian eksperimental atau untuk presentasi data dalam bentuk kasus. Dan berikut ini merupakan contoh penyajian data dalam bentuk gambar atau foto. Nah, semua pembahasan dari analisis data dan penyajian data kami ambil dari beberapa sumber sebagai berikut. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Silakan untuk teman-teman sekalian memberikan komentar ataupun kritik dan saran yang akan berguna bagi kami untuk kedepannya. Baiklah, terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.